51. Di sebuah apartemen di Jakarta, Listiesa yang baru terbangun dari tidurnya pagi itu mendapat panggilan telepon dari Leta. "Ada berita apa, Let? Sudah ada kabar mengenai pernikahan Milvan?" tanyanya pada Leta. "Itu yang mau aku ceritakan, Lis," jawab Leta. "Jangan katakan kalau Milvan benar-benar sudah menikah," ujar Listiesa bahkan sebelum Leta mengatakan apa yang diketahuinya. "Sebenarnya sulit untuk mencari informasinya," ujar Leta dari seberang telepon. "Apa maksudmu? Kau minta uang heh?" tanya Listiesa geram pada Leta. "Bukan itu, Lis. Di kantor nggak ada yang tahu mengenai pernikahan Milvan." Tapi apa? Cepat kau katakan, nggak usah berputar-putar kalau bicara," ujar Listiesa tak sabar. "Baru saja aku sempat bertemu dengan Miranda, sekretarisnya Milvan," ujar Leta menerangkan. "Lalu?" tanya Listiesa sembari bangun dari duduknya. Ia berharap Milvan belum menikah, karena jika benar Milvan sudah menikah, akan sulit baginya untuk mendapatkan Milvan kembali. Apalagi Milvan mengatakan kalau ia sangat mencintai seseorang yang diakuinya sebagai istri. "Miranda sebenarnya juga tidak tahu apakah Milvan sudah menikah atau belum," ujar Leta. "Kau ini tak becus, Leta. Dari tadi ucapanmu nggak jelas," ujar Listiesa sedikit kesal, namun ia juga sedikit lega, karena Leta belum menemukan satupun petunjuk mengenai pernikahan Milvan, dan membuatnya yakin jika Milvan belum menikah. "Sabarlah, Listiesa, aku belum selesai berbicara," ujar Leta sambil mendengus, kesal dengan temannya yang tidak sabaran. "Kalau bukan sahabat sejak kecil, sudah kuputus sambungan telepon ini," batin Leta. "Ya sudah, cepat kau selesaikan. Jangan berputar-putar kalau bicara," ucap Listiesa, masih ingin mendengar penuturan Leta lebih lanjut. "Jadi saat Miranda sedang ke toilet tadi, aku membaca sedikit buku jurnal hariannya, dan juga jadwal Milvan beberapa hari belakangan ini," ujar Leta. Lanjutkan," ucap Listiesa, menanti dengan was-was. "Dan ternyata aku melihat Milvan membuat appointment dengan sebuah wedding organizer beberapa hari belakangan ini, dan yang lebih mengherankan lagi, Milvan memesan sebuah paket honeymoon di Bali." "Maksudmu Milvan baru akan menikah?" tanya Listiesa dengan sedikit terkejut. "Apa maksudnya semua ini, Milvan? Apakah kamu sudah menikah atau akan menikah? Siapa yang akan kamu nikahi?" Pertanyaan-pertanyaan itu muncul di dalam benak Listiesa. Mungkin, tapi yang pasti ia membuat reservasi penerbangan ke Bali dan paket honeymoon untuk minggu depan atas namanya dan seseorang bernama Maharani Andini, ujar Leta. "Siapa? Maharani Andini?" tanya Listiesa tak percaya. Ia pun terduduk lemas. Orang yang akan dinikahi Milvan adalah orang lain, seseorang bernama Maharani Andini. "Ya, kau kenal?" tanya Leta. "Tidak, tetapi sepertinya aku pernah mendengar nih," ujar Listiesa. "Maharani Andini, di mana aku pernah mendengar nama itu? Kenapa terdengar familiar sekali, tapi aku tak ingat siapa," batinnya. "Lis, kau baik-baik saja?" tanya Leta yang tidak mendengar suara Listiesa beberapa saat. "Ya, kau hubungi aku lagi jika ada kabar. Aku akan coba menemui Milvan," ujar Listiesa, kemudian menutup panggilan teleponnya. "Aku harus menanyakan hal ini pada Milvan. Dia tak mungkin menikah dengan orang lain," batin Listiesa dengan geram. Listiesa pun segera bersiap-siap untuk menemui Milvan. Ia mandi dan berdandan. Tujuannya pagi itu adalah menemui Milvan di rumahnya. Rumah yang dulu Milvan beli saat mereka masih berpacaran. Ia tahu Milvan masih belum berangkat bekerja pagi itu. Listiesa mengendarai mobilnya ke arah rumah Milvan. Ia masih ingat di mana letak rumah itu. Listiesa hanya perlu meninggalkan KTP-nya di gerbang klaster perumahan mewah tempat tinggal Milvan. Listiesa pun memarkir mobilnya di seberang rumah Milvan, di bawah pohon yang cukup rindang. Dia memandangi rumah itu, rumah yang Milvan beli saat mereka akan menikah dulu. Rumah itu adalah rumah impiannya dengan Milvan. Tiba-tiba pintu rumah itu terbuka saat ia baru saja mematikan mesin mobilnya. Listiesa melihat Milvan berjalan hendak keluar rumah, namun tertahan oleh tangan seorang wanita. Siapa dia, dan apa yang dia lakukan sepagi itu di rumah Milvan? Pikir Listiesa sambil memperhatikan dua orang yang terlihat sedang terlibat pembicaraan di depan pintu rumah itu. Listiesa tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, ia hanya bisa memperhatikan gerak-gerik mereka. Milvan terlihat rapi dengan pakaian kerjanya, sementara perempuan itu memakai pakaian sehari-hari yang sederhana. Ia tampak polos dan kecantikannya natural. Cantik,
Dia tidak lebih cantik daripada aku, batin Listiesa. Listiesa memperhatikan wajah wanita itu, yang tampak familiar baginya, namun ia lupa di mana pernah melihatnya. Apakah dia Maharani Andini, orang yang akan dinikahi Milvan? Apakah mereka sudah hidup bersama? Tidak mungkin. Milvan tidak mungkin seperti itu. Milvan tidak mungkin mau hidup bersama seorang wanita tanpa ikatan pernikahan. Ia tahu persis itu. Menjalin hubungan dengan Milvan selama 7 tahun lamanya, ia tahu persis bagaimana sikap dan pendirian Milvan. Milvan bukanlah tipe orang yang suka bermain perempuan ataupun melakukan pergaulan bebas. Bahkan Milvan tidak pernah melakukan sesuatu yang melewati batasan berpacaran mereka, sekeras apapun Listiesa pernah menggodanya. Milvan sangat bertanggung jawab dan sangat menghargai norma agama. Apakah ia sudah berubah? Pikir Listiesa. Listiesa berusaha mengingat-ingat di mana ia pernah melihat wajah wanita itu. Ia terlihat masih sangat muda. Mungkin belasan tahun usianya. Apa mungkin ia keponakannya Milvan? Pikir Listiesa. Mungkin saja, karena mana mungkin Milvan mau hidup dengan wanita yang bukan istrinya dalam satu rumah. Tapi, bukankah keponakan perempuannya hanya Raisya? Dan ia pun teringat Raisya, ponakan tak tahu diri yang tidak pernah menganggapnya ada setiap kali mereka bertemu. Tapi, tunggu, wajah itu, Maharani Andini, Dini. Listiesa teringat pada teman dekat Raisya bernama Dini. Cungkring dan dekil, tidak mungkin. Apakah Maharani Andini itu Dini? Listiesa memandangi lagi wajah perempuan itu dengan seksama, dan ia pun terkejut. Dia adalah Dini, teman Raisya yang miskin, kurus, dekil dan jelek. Bagaimana mungkin ia bisa berubah 180 derajat seperti itu? Batin Listiesa sambil membelalakan matanya menatap Dini. Dini yang ada di depannya tidak lagi cungkring, dekil dan jelek. Bahkan Listiesa sebagai seorang wanita bisa melihat betapa menarik dan polosnya Dini. Dada Listiesa menjadi panas mengetahui bahwa Milvan akan menikah dengan Dini, teman Raisya. Api cemburu di hati Listiesa berkobar lebih hebat tak kala ia melihat Milvan mencium bibir Dini dengan penuh kelembutan, dan bagaimana Milvan memandang serta memperlakukannya dengan penuh kasih sayang, menggandeng tangannya dan membisikkan sesuatu di telinganya. Tidak mungkin Milvan mencintai Dini cungkring jelek itu melebihi aku. Geram Listiesa dengan penuh kemarahan. Matanya memandang Dini dengan penuh kebencian dan tangannya mencengkeram setir mobil dengan sangat kuat. Sial, kurang ajar. Makinya di dalam mobil yang kedap suara saat Milvan sudah meninggalkan halaman rumahnya dan Dini sudah masuk ke dalam rumah. Listiesa hendak keluar dari mobil untuk menemui Dini dan menanyakan langsung perihal hubungannya dengan Milvan, saat telepon genggamnya berbunyi. Leta, halo, ada apa lagi Leta? Tanyanya dengan sedikit emosi. Ia benar-benar sedang dalam kondisi emosional saat itu, setelah melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana Milvan memperlakukan Dini. Hei, kenapa denganmu Listiesa? Tanya Leta begitu mendengar nada tidak bersahabat Listiesa. Kenapa kamu telepon? Aku sedang sibuk, ujar Listiesa. Dari sudut matanya ia melihat seorang perempuan setengah baya memasuki rumah Milvan. Dan Listiesa mengira ia pasti asisten rumah tangga di rumah itu. Aku punya berita untukmu mengenai Milvan dan wanita itu, ujar Leta. Kemudian ia menambahkan, kau tidak akan menyukainya. Jangan berbelit-belit, cepat katakan, ucap Listiesa pada Leta dengan kesal. Fokusnya kembali kepada Leta. Semua orang di kantor baru saja mendapat undangan pernikahan Milvan. Dan kau tahu apa? Ujar Leta sambil memegang undangan resepsi pernikahan Milvan dan Dini di tangannya. Listiesa tersentak mendengar berita dari Leta. Ia tidak berbicara, dan menunggu Leta menyelesaikan beritanya. Mereka akan mengadakan resepsi pernikahan malam minggu ini. Ujar Leta. Resepsi pernikahan, gumam Listiesa, namun masih dapat terdengar oleh Leta. Ya, dan ternyata Milvan sudah menikah hampir 2 bulan yang lalu. Di sini disebutkan bahwa akad nikah mereka sudah dilangsungkan 2 bulan yang lalu. Ujar Leta membacakan tanggal akad nikah yang terlampir di undangan itu. Listiesa terduduk lemas seketika. Dimatikannya sambungan telepon Leta dengan sepihak. Milvan benar-benar sudah menikah dengan Dini. Batinnya, ia sangat terpukul. Dadanya terasa sangat sesak dan ia menjadi sangat marah. Bersambung 52. Sepeninggalan Milvan, Dini banyak termenung. Ia duduk termenung di sofa ruang keluarga saat Bimina menepuk pundaknya. Non, tadi Bibi nemuin ini di kantong celana bapak,
ujar Bibi sambil memberikannya secari kertas yang terlipat. Iya Bi, makasih, jawab Dini sambil menerima kertas tersebut. Bibi pun langsung kembali ke dapur menyelesaikan pekerjaannya. Dini membuka lipatan kertas itu dan membaca isinya. Ternyata itu adalah sebuah invoice pembelian kalung berlian berharga puluhan juta rupiah. Dini terkejut dan melihat tanggal pembelian kalung itu. Ternyata kalung itu dibeli Milvan kemarin, di mall yang sama tempat Dini melihat Milvan dan Listiesa. Sedangkan Milvan tidak pernah memberinya kalung itu. Apakah Om membelikan Tante Listiesa kalung berlian? Apakah Om Milvan masih sangat mencintainya sampai-sampai Om membelikan Tante Listiesa kalung yang sangat mahal? Tanya Dini di dalam hati. Milvan bukannya tidak pernah membelikan Dini perhiasan, akan tetapi yang menyakitkannya adalah Milvan memberikan perhiasan seperti itu kepada wanita lain selain dirinya. Dan Milvan tidak memberitahunya mengenai hal itu. Hatinya sakit mengetahui Milvan masih mencintai Tante Listiesa. Namun Dini sadar, Tante Listiesa adalah cinta pertamanya Milvan, dan mereka berpacaran cukup lama. Sedangkan Dini sadar Milvan menikahi Dini karena terpaksa dan rasa iba, bukan karena cinta seperti yang dimilikinya untuk Listiesa. Dan sekarang Listiesa kembali setelah sekian lama Milvan menunggunya. Dan air mata Dini pun menetes. Ia sangat sedih dan terluka menyadari hal tersebut. Di lubuk hatinya ia sangat mencintai Milvan. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu rumah. Iya sebentar, ujar Dini sambil menghapus air matanya. Siapa yang bertamu jam 8 pagi? Batin Dini sambil berjalan mendekati pintu. Dini mengintip dari balik tirai jendela dan terkejut melihat Tante Listiesa ada di depan pintu rumah. Tante Listiesa, mau apa dia datang ke sini? Batin Dini, jantungnya berdebar kencang, tidak tahu harus bagaimana. Dengan memberanikan diri, Dini membuka pintu. Tante Listiesa langsung menatap Dini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tante Listiesa, silahkan masuk Tante, ujar Dini mencoba bersikap biasa dan sopan. Kamu Dini kan? Tanya Listiesa masih mengamati Dini. Iya Tante, jawab Dini sambil tersenyum. Listiesa kemudian masuk ke dalam rumah dan mengamati rumah itu. Enak ya kamu sekarang, datang-datang tinggal menempati rumah ini, ujar Listiesa sambil memandang Dini dengan sinis. Maaf Tante, ada perlu apa Tante datang ke rumah ini? Tanya Dini tidak menggubris perkataan Listiesa. Di dalam hati Dini ia merasa berhak menanyakan itu, karena bagaimanapun ia adalah istri Milvan yang sah. Kamu tahu, rumah ini Milvan beli untuk saya, ujar Listiesa memandang tajam Dini. Kemudian matanya menatap cincin kawin di jari manis Dini. Dan cincin itu juga untuk saya, ujar Listiesa lagi. Nada suara Listiesa mulai terdengar emosi melihat Dini menanggapinya dengan santai. Dini menghela nafas, berusaha untuk kuat. Kamu, gadis miskin yang gak tahu diri. Kamu merebut Milvan dan semua ini dari saya. Teriak Listiesa dengan emosi menyebut Dini gadis miskin. Enggak Tante, saya nggak pernah merebut Mas Milvan dari Tante, ujar Dini sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Tante sendiri yang Dini hendak berkata sesuatu, tetapi Listiesa yang sedang emosi tidak mendengarkannya. Kamu tidak pantas bersama Milvan. Milvan tidak mencintai kamu, dia mencintai saya dan dia masih sangat mencintai saya. Teriak Listiesa sambil mencengkeram bahu Dini dengan kerasnya hingga Dini meringis kesakitan. Hanya saya yang ada di hatinya Milvan. Milvan hanya kasihan sama kamu. Ngerti kamu? Teriak Listiesa di depan wajah Dini. Non, ada apa Non? Tiba-tiba Bimina datang setelah mendengar keributan di ruang tamu. Ibu siapa? Tanya Bimina sambil menarik Dini dari cengkeraman Listiesa. Gak usah ikut campur kamu, hardik Listiesa kepada Bimina. Ibu jangan seenaknya di sini. Nanti saya panggil keamanan kompleks sini kalau ibu macam-macam dengan Non Dini, ujar Bimina membela Dini. Kamu berani sama saya, pembantu kurang ajar, hardik Listiesa dengan keras hendak memukul Bimina. Tante jangan, teriak Dini sambil melindungi Bimina. Listiesa berhenti dan ia pun tertawa. Kalian berdua sama saja, miskin dan belagu, ujar Listiesa sambil tertawa. Bimina tampak kesal dengan perkataan Listiesa yang merendahkannya dan Dini. Dini, harusnya kamu tahu diri. Sebaiknya kamu segera pergi, karena saya yang akan menempati rumah ini sebentar lagi, ujar Listiesa pada Dini. Dan kamu, tunggu sampai kamu dipecat, ujar Listiesa sambil menunjuk Bimina. Bos saya itu Pak Milvan, bukan ibu. Ibu mendingan pergi sekarang,
atau saya panggil keamanan sini. Ujar Bimina tidak mau kalah. Baik, saya akan pergi. Untuk sekarang, ujar Listiesa. Kamu camkan perkataan saya, Dini. Karena Milvan masih mencintai saya dan akan kembali kepada saya. Ujar Listiesa sambil memegang kalung di lehernya dan Dini melihatnya. Listiesa kemudian keluar dari rumah itu dengan pongahnya. Dini merasa kakinya sangat lemas, dan ia pun terduduk di sofa yang terdekat. Air matanya tidak terbendung lagi, dan ia pun menangis. Non Dini gak apa-apa? Tanya Bimina khawatir. Dini menggeleng kemudian menutupi wajahnya. Ia mencoba menahan tangisnya, namun dadanya penuh sesak. Udah Non, ibunya udah pergi. Ujar Bimina yang tidak tahu apa-apa. Ia berusaha menghibur Dini. Dini mengangguk dan berjalan ke kamarnya di lantai atas dan mengunci pintunya. Ia menangis sejadi-jadinya di sana. Dini tidak tahu sudah berapa lama ia menangis. Untung saja kuliahnya sudah libur akhir semester ganjil. Dan Bimina pun sudah pamit pulang sejak tadi siang. Dini benar-benar sendirian petang itu, karena Raisya sedang liburan ke Singapura dan tak mungkin bagi Dini mengajak Wina untuk datang saat emosinya sedang tidak stabil. Sekitar jam 8 malam, Milvan menelepon Dini. Din, Mas masih ada kerjaan, belum bisa pulang, ujar Milvan. Ya Mas, jawab Dini pelan. Besok pagi Mas harus pergi ke Surabaya, kemungkinan menginap sekitar 2-3 hari di sana, ujar Milvan. Surabaya, bukannya keluarga Tante Listiesa tinggal di sana. Dini ingat Raisya pernah mengatakan kalau Tante Listiesa berasal dari Surabaya. Dini menghela nafas pelan. Dini tolong packingin baju-baju Mas ya. Kurang lebih buat 3 hari, ujar Milvan. Iya Mas. Ada yang lain yang kira-kira Mas perlukan? Biar Dini siapin nanti, tanya Dini. Beberapa baju kerja dan baju tidur biasa, ujar Milvan. Iya Mas, jawab Dini. Dini kalau sudah ngantuk tidur duluan aja. Nggak usah tunggu Mas, Mas bawa kunci kok, ujar Milvan. Iya Mas, jawab Dini singkat. Milvan, ayo dong udah malam nih. Terdengar suara seorang wanita memanggil Milvan dan Dini tidak tahu suara siapa itu, yang pasti ada seorang wanita bersama Milvan. Mas pergi dulu ya, Dini istirahat aja duluan, ujar Milvan, dan tak berapa lama mereka mengakhiri pembicaraan. Dini menarik nafas panjang, dadanya masih sesak dengan apa yang dialaminya hari ini. Ia pun berdiri dan menyiapkan keperluan Milvan untuk ke Surabaya besok pagi dan menaruhnya dalam sebuah koper kecil. Bersambung 53, sekitar jam 10 malam Dini mendengar suara mobil Milvan berhenti di depan rumah. Dini mengintip melalui jendela kamar, dan melihat Milvan turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah. Dini segera naik ke atas ranjang begitu ia mendengar langkah kaki Milvan menaiki tangga, kemudian Dini menutupi dirinya dengan selimut. Saat Milvan masuk ke dalam kamar, ia memejamkan mata dan berpura-pura tertidur. Dini tidak ingin berbicara apapun dengan Milvan. Hatinya terlalu sakit mengetahui Mas Milvan kembali berhubungan dengan Tante Listiesa. Mata Dini tertutup, tetapi ia tahu apa yang sedang dilakukan Milvan. Ia hafal betul kebiasaan Milvan kalau pulang kerja larut malam. Di mana ia menaruh tasnya dan apa saja yang dilakukannya. Setelah semua rutinitasnya selesai, Milvan menaiki ranjang dan mengecup pipi Dini kemudian tidur dengan memeluk Dini. Dini berusaha untuk menahan emosinya yang bergejolak dan tetap menutup matanya. Ia berusaha untuk tidak menangis, ia tidak ingin Milvan melihatnya menangis seperti tadi pagi. Dini tidak bisa tidur malam itu. Ia menunggu sampai Milvan benar-benar tertidur lelap, kemudian ia mengangkat tangan Milvan perlahan dan beranjak dari ranjangnya. Dengan hati-hati Dini berjalan keluar kamar dan menuruni tangga. Kemudian ia merebahkan dirinya di sofa ruang keluarga, memeluk bantalan sofa yang ada di sana dan mencoba memejamkan matanya. Namun itu semua sia-sia, ia tidak dapat melupakan apa yang terjadi. Apa yang diucapkan Tante Listiesa terngiang-ngiang di telinganya. Harusnya kamu tahu diri, sebaiknya kamu segera pergi, karena saya yang akan menempati rumah ini sebentar lagi. Ucapan Listiesa teringat di benaknya. Apakah Tante Listiesa akan tinggal di sini setelah mereka menikah? Bagaimana dengan Dini? Apa Mas akan menceraikan Dini? Dan kalung itu? Apa kalung itu yang dibelikan Mas Milvan buat Tante Listiesa? Dini benar-benar memikirkan hal itu. Entah sampai berapa lama hingga akhirnya ia tertidur. Dini mendengar suara Milvan dan merasakan hangatnya telapak tangan Milvan di pipinya. Saat Dini membuka matanya,
di hadapannya wajah Milvan menatapnya lekat-lekat. "Mas," ujar Dini pelan sambil bangkit dari tidurnya. "Kamu kok tidur di sini? Kenapa?" tanya Milvan dengan penuh tanda tanya. "Nggak apa-apa Mas. Tadi malam Dini haus, terus ketiduran di sini," ujar Dini beralasan setelah teringat apa yang terjadi tadi malam hingga ia tertidur di sofa ruang keluarga. Milvan masih memandangnya dengan heran dan menatapnya tajam seperti menyelidiki. "Jam berapa ini Mas?" tanya Dini mengalihkan pembicaraan. "Sebentar lagi subuh," jawab Milvan masih memandang istrinya. "Mas nggak siap-siap ke masjid?" "Dini ambilin sarung dan baju koko Mas ya?" tanya Dini hendak beranjak berdiri dari duduknya, namun ditarik kembali oleh Milvan. "Din, ada masalah apa?" tanya Milvan menggenggam tangan Dini. Mereka saling tatap sesaat sampai Dini mengalihkan pandangannya dan tersenyum. "Mas, kenapa kamu seakan-akan nggak tahu ada apa?" batin Dini. "Nggak ada apa-apa Mas, Dini cuma haus aja tadi malam. Lupa belum minum waktu mau tidur," ucap Dini berusaha menahan gejolak perasaan di hatinya. "Bener nggak ada apa-apa?" tanya Milvan memastikan. "Iya," jawab Dini pendek, tepat saat azan subuh berkumandang. "Tuh Mas, sudah azan." "Dini ambilkan alat sholat Mas ya," ujar Dini kemudian berjalan cepat ke kamar mereka di lantai atas. Sesampainya di sana Dini menghela nafas, merasakan sesak di dadanya, tetapi cepat-cepat ditepis perasaannya saat itu. Ia kemudian mengambil sarung, baju koko, sajadah dan peci Milvan dari lemari pakaian dan segera turun ke bawah. "Ini Mas," ujar Dini sambil menyerahkan peralatan sholat Milvan di depan kamar mandi tempat Milvan mengambil wudhu. "Makasih sayang," ujar Milvan, kemudian masuk ke dalam kamar tamu dan berganti pakaian di sana. "Mas pergi dulu ya Din," ujar Milvan, dan Dini mencium tangan Milvan seperti biasanya. Dini melihat Milvan pergi berjalan kaki ke arah masjid hingga ia tak tampak lagi. "Mungkin ini terakhir kalinya Dini mengantar Mas Milvan berangkat ke masjid," batin Dini dengan sedihnya. Dini pun sholat dan menunggu hingga Milvan kembali dari masjid. Jika ini adalah hari terakhir Dini sebagai istri Mas, Dini ingin menjadi istri yang berbakti buat Mas, walaupun mungkin ini nggak berarti apa-apa buat Mas Milvan, batin Dini. Ia berusaha menguatkan dirinya. "Nanti berangkat pesawat jam berapa Mas?" tanya Dini saat ia sedang membantu Milvan berganti pakaian sepulang dari masjid. "Pesawat jam 9, tapi Mas berangkat dari rumah jam 7, ujar Milvan sambil memandang Dini yang membantunya membuka kancing baju kokonya. Dini dapat merasakan pandangan mata Milvan, tetapi Dini hanya menatap dada bidang Milvan di depannya. Dielusnya dada Milvan dengan penuh perasaan. "Din, ada apa sah?" Milvan bertanya pada Dini sambil mengangkat dagu Dini, tetapi belum selesai kalimatnya, Dini malah meraih tengkuk Milvan dan mencium bibir Milvan dengan penuh perasaan sambil menutup matanya. Milvan pun serta-merta mencium balik bibir Dini dan memeluk Dini dengan erat. Ciuman mereka menjadi panas dan bergerah, dan Dini pun sangat menginginkan Milvan saat itu. Ia rindu sentuhan dan belayan Milvan. Ia ingin melayani Milvan untuk terakhir kalinya. Tanpa berpikir panjang dilepaskannya sarung Milvan sehingga jatuh ke lantai. "Sayang, kamu kan lagi dapat," ujar Milvan terkejut dan menghentikan cumbuannya. "Enggak Mas, Dini salah." Dini pikir Dini dapat, ternyata enggak, ujar Dini yang memandang Milvan dengan penuh gairah. Mengetahui itu Milvan pun langsung melumat bibir Dini dengan penuh dahaga, melepaskan gaun sutra yang dipakai Dini dan mengangkat tubuh tanpa busana Dini ke atas ranjang. Mereka berdua sangat bergairah, saling menyentuh satu sama lain, tidak peduli jika mereka mendesah dan mengerang dengan sangat keras. Hingga akhirnya mereka mencapai kepuasan bersama. "Mas," terang Dini saat mereka berdua mencapai kepuasan bersama-sama. Dan mereka pun saling berdekapan. "Kamu luar biasa sayang," ujar Milvan setelah mereka mengatur nafas mereka dan Milvan memandang wajah Dini yang ada di bawahnya. Ia merasa Dini benar-benar luar biasa melayaninya pagi itu. Tidak seperti biasanya, Dinilah yang mengambil inisiatif untuk bercinta dengannya dan ia dapat merasakan betapa besar gairah Dini padanya, hingga ia pun ikut tersulut dalam adegan panas mereka tanpa bisa ia kendalikan. Dini tersenyum dan Milvan pun menciumnya dengan penuh kelembutan. Tak terasa air mata Dini mengalir. "Jangan nangis sayang," ujar Milvan sambil mengusap air mata Dini. Milvan mengira Dini menangis karena bahagia. Dini memang bahagia saat itu, tetapi yang membuatnya menangis adalah bayangan Dini tidak bisa bersama Milvan lagi. "Udah sayang, jangan nangis," ujar Milvan lagi sambil mendekap Dini dan mengecup keningnya.
Dini membiarkan dirinya di dekapan Milvan dan ia pun memeluk Milvan untuk terakhir kalinya. Bersambung.